ini udah mulai panas bro. Oke, kita akan mulai dari sini ya. Ini lampu merah bro, lampu merah. Oke, di situ ada truk bro, ada truk. Hmm. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita bro. Di sini di Ikro of Life Explorer. Yaps. Jadi sebenarnya ini tuh adalah rekaman terbaru bro. Bentar, ini di daerah ada interferensi ya. Jadi kita skip aja ya di sini nanti. Soalnya biasanya di daerah sini tuh dia ada interferensi jaringan gitu ya teman-teman, sehingga nanti suaranya mesti dengung. Kalau nggak dengung ya tak masukkan. Oke, alright. Ya seperti inilah hiruk pikuk. Ini tepatnya di Kaligawe ya bro, di Kaligawe. Hiruk pikuk Kaligawe pas sore hari teman-teman. Ya seperti itu tadi gitu ya. Dan di sini tuh kalau kalian lihat di sana itu dia masih perbaikan jalan tol. Jadi jalan tolnya yang ada di situ itu yang biasanya kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya itu sudah ditegor teman-teman. Kalian lihat di situ ya, sudah ditegor. Sehingga di sini kita lewatnya sini bro. Tapi ini nggak ke arah jalan tol, ini hanya ke bibir jalan tol aja bro, seperti itu. Dan yap, bentar. Nah itu dia bro, tol Johar. Jadi di sini kalian bisa merasakan sensasi ketika ketika di sini ya motor putar di sini ini. Oke. Tuh kalian lihat tuh. Ini kalau bablas ke sana, bro. Kalau bablas ke sana itu udah kosong, itu kayak di film-film ya. Tuh kalian lihat tuh. Dan untuk motong si jalan rayanya itu di jalan jalan tolnya itu lama banget teman-teman, karena memang mungkin kuat banget untuk pondasinya, sehingga di sini ya baru kemarin-kemarin ya teman-teman yang itu sudah berhasil ditebas. Nah kalau biasanya itu aku pakai filter CPL teman-teman, tapi di sini aku coba untuk tidak alright ya, jadi kita tidak pakai filter CPL teman-teman, sehingga di sini langsung lensa kamera gitu ya. Dan ini kondisi di sore hari, dan di sini tuh biasanya macet. DHL tuh Maxim. Buah sugih buah ora penting kerja. Aku nggak tahu kenapa kok ya truk-truk kayak gini tuh dia kreatif teman-teman. Dia kreatif untuk kata-kata kayak gitu tuh udah kayak
kita settingnya teman-teman, kita settingnya itu udah nggak terlalu ini ya, terlalu khawatir karena untuk mic kita itu udah langsung masang di lingkar kepala gitu ya. Jadi di sini kita bantu gitu ya, sehingga di sini aman. Sedangkan di sini kita pakai mic wireless ya teman-teman. Nah aku tuh mau rencana ini beli yang Lavaril teman-teman, yang kabel, jadi agar tidak kena interferensi kan. Wah sayang juga ya, pas lagi ngomong, pas lagi penting-pentingnya ternyata malah ini malah dengung teman-teman. Kan kadang kayak gitu, sampai hafal untuk lokasi-lokasi yang kadang itu dengung teman-teman. Kita akan lewat jalan ini bro. Oke, jadi ini adalah jalan alternatif teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mau menuju ke arah utama yang ada di sana itu, jalan apa ya, Majapahit ya, jalan ke sana itu bisa lewat sini teman-teman. Jadi kalian tidak lewati yang arah ke Kota Lama, enggak teman-teman. Ini alternatifnya. Dan aku berani jam segini kalau lewat sini teman-teman. Kalau jam 7 ke atas itu kalau sambil ngerekam aku nggak berani. Ya nggak berani teman-teman. Ini aja aku matikan untuk DJI Action 2. Kan biasanya ada penanda itu kalau ngerekam, dia penanda merah itu berarti dia sedang ngerekam. Kalau hitam, kalau nggak ada tandanya itu berarti dia sedang tidak ngerekam, sedang mati gitu ya teman-teman. DJI Action 2 nya kalau hijau dia sedang tidak ngerekam, seperti itu. Dan ini saya matikan untuk itu, sehingga ini benar-benar tidak ada cahaya sama sekali gitu ya. Dan ini sih yang aku sukai dari DJI Action 2, sehingga tidak menarik perhatian gitu loh teman-teman. Karena sekarang itu kan memang apa ya, kayak orang itu udah pada paham gitu. Kalau misalnya itu merah berarti sedang record, kalau misalnya hijau berarti enggak gitu, kayak gitu kan. Jadi kelihatan. Aku nggak tahu apakah ini nanti untuk fiturnya akan dimatikan, artinya secara default dia akan dinyalakan terus atau enggak. Tapi yang jelas untuk saat ini masih belum. Sebenarnya ini adalah fitur yang ini sih berguna teman-teman. Jadi berguna kalau misalnya nanti itu udah benar-benar menjamur banget untuk kegiatan rekam-rekam kayak gini tuh teman-teman. Ya jadi kalau kegiatan rekam-rekam itu udah menjamur kayak gitu kan, kadang kalau misalnya ini tidak ada penandanya itu kan orang tidak tahu kalau dia itu sedang direkam. Nah gitu. Dan aku juga di sini meminimalisir untuk close up teman-teman, seperti ini. Jadi kita benar-benar fokus untuk ngevlog. Sini tuh ngevlog fokus. Oke. Aku yakin di sini untuk DJI Action 2 ini sudah mulai berkurang ya ini sensitivitasnya. Tapi aku kan pakai 4K teman-teman, jadi resolusinya agak besar, sehingga semoga aja ini tidak terlalu tidak terlalu bermasalah untuk broad atau gimana gitu kan. Oke. Nah di daerah sini tuh ini kalian lihat sendiri kan kondisinya seperti ini. Ini kayak damai banget ya di daerah sini tuh. Tirtoyoso, ya Tirtoyoso. Terus di sini itu ada Tirtoyoso. Ini jalan Tirtoyoso teman-teman. Kalau kalian mencari jalan Tirtoyoso ya dari sini. Biasanya yang butuh kayak gini itu kayak ojek online kayak gitu. Ojek online kan biasanya memang harus itu ya teman-teman, kayak paham lokasi gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya pas ada yang order kayak gitu kan, di jalan ini gitu kan udah ada pin, walaupun udah ada pinnya ya teman-teman, kalau udah paham udah tahu itu kan lebih menyingkat waktu gitu ya. Jadi langsung oh ya di sana gitu ya, ketimbang kalau misalnya belum itu kan masih meraba-raba dulu daerah yang kita bisa gitu kan, biasanya gitu kan. Atau pengantar paket nih, biasanya pengantar paket tapi yang dari luar daerah. Kalau yang dari dalam ya mesti tahu ya teman-teman. Misalnya yang dari dalam itu dalam kota itu kerja di daerahnya sendiri kayak gitu kan biasanya tahu. Tapi kalau biasanya kalau dari luar kota itu kan ya susah ya, harus ngapalin dulu bro, survei kayak gitu kan. Lawang aku aja di dalam kota ini aku juga tidak terlalu paham teman-teman, soalnya aku jarang explore sana-sana. Makanya di sini kita akan
explore jalan kayak gini, dan kita itu buat konten. Sebenarnya buat konten seperti ini tuh aku sembari belajar gitu ya, Toto. Aku sembari belajar jalan-jalan yang ada di sekitaran Semarang ini. Walaupun beberapa itu ya setidaknya 30 atau 50% lah aku udah paham beberapa jalan-jalan yang ada di Semarang. Tapi kan biar 100% gitu ya, enggak 100%. Pasti ada kurangnya tuh teman. Sabun aja itu tidak sampai itu ya, tidak sampai 100%, 99,99%. Jadi gitu. Nah sebenarnya ini keren, ini enak banget kalau untuk ngevlog kayak gitu sekali. Itu juga kita bisa menghafalkan jalan-jalan gitu ya teman, sembari kita hafalin jalan-jalan. Kalau ini aku biasa lewat sini sih, kalau pas macet dulu. Tuh kan udah cukup gelap teman-teman. Ya ini adalah jalan. Oh nggak ada jalannya, nggak ada jalannya bro. Air. Oh di sini ada tempat penjualan tadi teman-teman, penjualan ban-ban spare part. Oh atau ini ya. Oh ini buat oh ini dia penjualan spare part bro, ban-ban dan lain sebagainya dari situ. Aduh, menghindari ini ya teman-teman ya, menghindari uh, goncangan-goncangan, karena di sini di JX 2 tentu ini sudah berkurang ya sensitivitasnya kalau di sore hari kayak gini. Oh tuh ada orang yang lari-lari bro. Oke, orang lari-lari bro, dan ini kita nyebrang. Kalau ke sana udah gak ada jalan belok muter teman-teman, jadi kita harus lewat sini dan nyala sedikit. Oke. Yaps. Nah seperti ini teman-teman, jadi nggak sampai ke sana ya. Kalau ke sana nanti kita lewatnya jalan itu teman-teman, jalan Gajah. Bukan jalan Gajah tapi jalan Lamper Tengah teman-teman, Lamper Tengah. Oke. Di sini rata 4K tapi 30 fps teman-teman. Semoga aja nih ini masih rekam ya. Aku nggak tahu ini apakah masih rekam atau enggak. Aku akan coba cek dulu, takutnya nanti udah performa bagusin tapi malah nggak rekam. Dan ini sudah cukup panas. Oh masih rekam dan udah 5. Oke udah maghrib. Oke udah maghrib teman-teman ya. Alright. Oke. Dan ini adalah suasana kota Semarang yang ya bisa dikatakan timur ya. Ini udah tengah ini teman-teman. Ini udah Semarang Tengah ya, di sore hari bro. Nah kalau ini sekitaran jalan Dr. Cipto teman-teman. Kalau yang sana tadi yang kanan ini kan satu arah nih, Dr. Cipto nih. Nah ini udah jeblos sampai sini, jadi langsung ke lampu merah bro. Tuh kan lampu merah itu kan. Nah ini tuh lampu merahnya lama bro. Jadi kita harus bergegas kalau udah hijau kayak gini. Soalnya kalau merah lama banget. Aduh udah merah teman-teman. Ya udah merah bro. Tuh. Nah ini ya searah teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada petunjuk untuk ini. Tapi yang jelas mungkin yang ada di sana teman-teman. Petunjuknya yang ada di sana. Jadi nggak yang ada di situ tapi yang ada di sana. Soalnya kalau yang dari situ tadi kan memang nggak ada, karena ya orang biasanya masuk ke sini kan udah mesti lurus gitu ya. Jadi nggak putar arah gitu kan. Kan pasti kalau udah sampai ke sini ya udah tahu gitu kan orangnya gitu kan. Orangnya tahu kalau misalnya udah pada itu searah gitu kan, kelihatan banget. Oke. Ini di sini tuh kalau di depan itu udah peterongan teman-teman, udah masuk ke peterongan. Aku kayaknya belum pernah, udah pernah belum ya aku masukin ke video yang ini, Profile Explorer. Oke, hijau. Dan di sini tuh kalau kalian lihat yang ada di depan itu adalah hotel yang cukup tinggi teman-teman, yang paling tinggi kayaknya teman-teman ya, Star Hotel. Dan ini ada bekas Sri Ratu teman-teman ya, dan udah dibeli Telkomsel itu kalian, Telkom Indonesia tuh. Nah ini adalah pasar Peterongan ketika di sore hari.
ini seringnya itu macet teman-teman, yang ada di sini tuh sering macet, apalagi kalau jam-jam pulang kerja kayak gini tuh biasanya macet. Tuh kan macet tuh teman. Cuy, oke, aku kadang lewat yang kanan ini kalau saya pas ini bener-bener grek macetnya, tapi kalau kayak gini tuh nggak masalah. Oke. Oh, oke, alright. Nah, di situ kalian bisa lihat papan arahnya itu teman-teman. Kalau lurus ke Banyumanik Solo, kalau ke kanan ke Rumah Sakit Karyadi, ke sebelah kiri ke Lamper. Oke, lampu merah dan kita harus nyala-nyala kayak gini nih. Tuh. Wow. Oke, alright. Nah, sebenarnya ini salah satu keuntungan kita tuh pakai sepeda motor, bro. Oke, alright. Nah, itu kalian bisa lihat di sebelah kanan. Ini kayaknya tak setting Rocksteady dulu. Tapi kalau malam mungkin ini agak berkurang sensitivitasnya, sehingga di sini kalau kalian lihat itu ada hotel Star Hotel sekarang udah diakui sama Horizon ya. Dia udah jadi satu sama Horizon. Dan ini adalah Java Mall, bro. Ini kalau pas ini teman-teman, kalau pas ada pameran komputer sih, tapi udah jarang sekarang nih. Udah jarang soalnya kebanyakan. Cuman sebenarnya enak sih kalau misalnya kita itu pasti ada pameran komputer kayak gitu tuh sebenarnya enak. Enaknya kita bisa langsung cobain gitu kan di tempat dan gitu. Oke, alright. Nah, jadi kira-kira ini aku mau targetkan di sekitaran itu aja deh. Jadi di Jatingaleh itu pasar Peterongan tadi udah ya teman-teman ya. Jadi pasar Peterongan itu seperti itu kira-kira, sekitaran pasar Peterongan kalau di sore hari teman-teman ya, seperti itu. Semoga aja sih videonya bagus sih sebenarnya. Kalau udah malam kayak gini tuh udah nggak bisa udah nggak bisa berharap lebih kalau untuk action kamera. Apalagi untuk DJ Action 2 kayak gini, kecuali kalau misalnya pas malam tapi ada cahayanya gitu ya kayak gini. Nah, itu biasanya masih bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau pas peteng banget itu ya, kalau kita paksain, aku udah coba naikkan jadi 1000 untuk itunya untuk apa sih namanya itu yang 6700K kayak gitu kan, yang itu teman-teman, itu aku udah coba naikkan malah jadinya bersemut. Sehingga aku biasanya milih yang auto, karena di sini auto itu menurutku masih cukup bagus ya teman-teman. Kecuali kalau mungkin perangkat-perangkat yang lama itu biasanya untuk autonya agak berkurang performanya. Tapi kalau misalnya ini kan masih setahunan lah, udah setahun lebih teman-teman aku pakai DJ Action 2 ini, dan aku cukup nyaman. Kenapa? Ini tuh walaupun si DJ Action 2 ini dia itu kan menerbitkan action kamera versi selanjutnya, itu dia kembali lagi ke yang DJ Action Osmo yang pertama itu teman-teman, yang bentuknya kayak GoPro ya, kayak mirip-mirip kayak gitu. Soalnya ini yang DJ Action 2 ini memang benar-benar unik, bentuknya itu kotak dan dia itu dilapisi bahan yang dia bisa kayak ketika kita pasang di depan pakai lanyard seperti ini tuh dia bisa meredam panas teman-teman. Kan ini kan kalau misalnya kita mau pakai motor kayak gini kan secara otomatis
secara otomatis kan ini langsung kena angin ya, jadi dia langsung kayak nyerap gitu ya teman-teman, sehingga ini mengurangi panas gitu bro. Sehingga ini sangat cocok kalau misalnya kita gunakan di luar ruangan dan sambil gerak kayak gini, seperti itu. Langsung silir. Jadi ini aku posisinya ini ya teman-teman ya, aku pakai helm half face. Kemungkinan kalau misalnya aku pakai full face teman-teman, itu hasil suara pun juga akan lebih bagus. Hanya aja di sini aku nggak mau ribet sih teman-teman, soalnya gerah teman-teman kalau pakai, jujur aja kalau aku ya pakai helm full face itu gerah. Apalagi ini kan dalam kota, helm full face itu cocoknya di luar kota. Di luar kota yang dia itu kadang kalau misalnya pas malam hari, waduh itu bener-bener hangat teman-teman. Kalau pakai full face kayak gini keluar kota, waduh dingin. Nah di sini aku cuman juga aku mau ngecek juga teman-teman di action kameranya ini, yang apakah ini kan udah benar-benar sore ya, menjelang maghrib. Ini dalam kondisi tidak pakai filter CPL, apakah ini dia akan lebih bagus gitu ya teman-teman hasilnya dengan settingan 4K 4K 30 fps teman-teman. Jadi 30 fps ya teman-teman ya. Kalau 120 itu benar-benar bagus ya teman-teman. Nah tetapi ya itu cepat panas. Nah itu kalian lihat itu ada patung, kelihatan ya kalau dari sini. Itu dia patung penari yang ada di Semarang. Ini menghadap ke sana sih teman-teman. Oke, ini kita mau lewat jalan. Jalan. Kita mau lewat Jating Alam. Nah ini. Oke, kita akan coba pacu kecepatan ya. Jadi untuk ngetes si DJI Action 2 ini, jadi nanti kita akan bisa tahu kira-kira kira-kira dengan settingan 4K 30 fps dan auto serta tidak pakai filter CPL seperti apa ketika kita memasuki daerah yang ya lumayan gelap ya, karena ini di jembatan tol Jatingalek. Cuman ini lampunya lumayan remang-remang yang ada di sini, tapi ada lampunya teman-teman, jadi kelihatan bagus kalau di malam hari kayak gini. Dan kalau udah di atas itu udah masuk ke Gombel teman-teman. Jadi aku tahu di daerah sana, di dekat pom bensin yang ada di sana itu mesti ada interferensi gitu ya. Jadi aku akan mematikan perekamannya di situ aja teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ini teman-teman. Nah Gombel ini dia juga searah ya, searah. Kalau dari Semarang ke sana searah ya, langsung Semarang Banyumanik berarti ini ya, ke arah Banyumanik ini searah. Jadi bukan dari Banyumanik ke Semarang ya. Kalau Banyumanik ke Semarang ke sisi yang sana teman-teman, Gombel lama. Ini bisa dikatakan Gombel baru. Aku nggak tahu kenapa kok ini asal ceritanya kenapa kok dinamai Gombel gitu loh teman-teman. Gombel kenapa gitu loh. Tuh kalian lihat ya, ini suasananya bener-bener sebenarnya agak ya gimana ya, kita kayak melewati hutan-hutan. Tapi kalau kalian lihat di situ itu ada kayak restoran, terus ada kayaknya itu, ini kan langsung lihat pemandangan tuh, jadi sangat cocok banget ya di sini tuh didirikan restoran kayak gitu. Tuh kan kayak gitu ya teman-teman, resort ya. Aku belum pernah kesini soalnya. Ya mungkin ya semoga aja sih kapan-kapan ya. Nah di situ resto, oh iya resto teman-teman. Jadi itu resto. Oke bro, jadi kita sudah mau
sampai pom bensin bro. Jadi langsung aja ya, kalau misalnya kalian pas mau go di daerah situ tinggal naik aja sedikit, ini ada pom bensin teman, dan di sana juga ada buat pompa ban, dan juga kalau misalnya kalian kehabisan bensin kalian bisa ngisi di sini. Ini kayak udah intervensi. Oke, kira-kira seperti itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.